Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Wahyudi, NIM 255231077, kelas Perbankan Syariah 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendapatan nasional dalam mata kuliah Ekonomi Makro yang diampu oleh Ibu Rizky Nur Ayuning Tias Putri, SEME. Oke, langsung saja pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional sendiri itu merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara dalam satu tahun. Kemudian tujuannya sendiri itu untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai oleh suatu negara tersebut. Dan perhitungan itu dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Kemudian arti pendapatan nasional, arti pentingnya itu alat yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kehidupan atau kemakmuran masyarakat dalam suatu bangsa atau negara. Kemudian itu dapat digunakan juga untuk mengetahui susunan perekonomian suatu negara dan dapat digunakan untuk memutuskan dan menyusun untuk dibuatnya kebijakan yang sekiranya perlu untuk dibuat. Kemudian untuk melihat dan membandingkan kegiatan perekonomian masyarakat dalam periode tertentu. Kemudian dalam pendapatan nasional, faktor-faktornya ada yang mempengaruhi, yaitu permintaan dan penawaran agregat, konsumsi dan tabungan, kemudian investasi. Permintaan dan penawaran agregat itu suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran itu menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Kemudian konsumsi dan tabungan merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Itu konsumsi. Sedangkan tabungan sendiri bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Kemudian yang ketiga, investasi. Itu semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuannya untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Kemudian jenis-jenis pendapatan nasional itu yang pertama ada produk domestik bruto atau gross domestic product, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama satu periode. Kemudian yang kedua ada produk nasional bruto atau gross national product, yaitu meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu periode. Kemudian yang ketiga ada produk nasional neto atau net national product, yaitu jumlah GNP atau gross national product tadi dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Yang keempat ada pendapatan nasional neto atau net national income. Itu pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Kemudian yang kelima ada pendapatan perseorangan atau personal income. Itu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Kemudian yang keenam ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Itu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Kemudian ada beberapa metode perhitungan dalam pendapatan nasional, yaitu ada metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Yang pertama metode produksi. Dalam metode produksi, pendapatan nasional merupakan jumlah nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara. Perekonomian itu dikelompokkan menjadi sektor ekonomi dan lapangan kerja.
Jumlah sektor ekonomi dan lapangan kerja digunakan untuk keperluan perhitungan pendapatan nasional antar negara dan antar waktu di suatu negara. Pendapatan nasional metode produksi dapat dihitung dengan rumus Y unit 1 kali harga 1 plus nilai tambah unit 2 kali harga 2 plus M titik nilai tambah unit N kali harga N. Contoh metode produksi, contoh perhitungannya itu ada seperti di slide. Itu beberapa itu ada petani kapas, benang, kain, dan pakaian, pasar, kemudian sampai ditemukannya pendapatan nasional dengan nilai itu 450 juta. Kemudian yang kedua, metode pendapatan. Dalam metode pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya 1 tahun. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi itu akan menerima pendapatan dari perusahaan. Faktor produksinya itu berupa sumber daya alam atau kemudian sumber daya manusia, modal, dan tenaga ahli. Kemudian bagi yang memiliki sumber daya alam berupa tanah, maka ia akan memperoleh uang sewa. Bagi yang memiliki sumber daya manusia, ia akan memperoleh upah. Kemudian bagi yang mempunyai modal, ia akan menerima bunga atau interest, dan bagi yang mempunyai tenaga ahli, maka ia akan memperoleh laba atau profit. Sehingga dengan itu rumus dengan metode pendapatan itu Y sama dengan rent plus WAG plus interest plus profit. Contohnya dalam suatu negara memiliki data pendapatan yang diterima masyarakat konsumen terdiri dari pendapatan sewa itu rent 123.300, kemudian upah itu WAG 212.500, kemudian bunga atau interest itu 232.000 dan laba 315.400 itu atau profit itu. Kemudian menggunakan rumus tadi Y sama dengan rent plus WAG plus interest plus profit sehingga ditemukan itu 883.200. Kemudian yang ketiga dengan metode pengeluaran. Berdasarkan metode pengeluaran, pendapatan nasional itu dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa akhir oleh rumah tangga konsumen atau konsumsi, rumah tangga produsen atau investasi, sektor pemerintahan atau pengeluaran pemerintah, dan sektor luar negeri itu ekspor dikurangi impor dalam periode 1 tahun. Kemudian rumusnya untuk menghitungnya dengan metode pengeluaran yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Itu jika perekonomiannya bersifat tertutup. Sedangkan jika bersifat terbuka, menghitungnya dengan rumus Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Keterangannya itu sesuai yang di slide. Kemudian contoh soalnya dengan metode pengeluaran rumah tangga yang terjadi di suatu negara terdiri dari konsumsi rumah tangga itu C 342.300, kemudian investasi produsen itu I tadi 250.000, kemudian pengeluaran pemerintah itu G 239.000, kemudian ekspor barang dan jasa itu 348.300, kemudian impornya 158. Kemudian dapat pendapatan perhitungan pendapatan nasional yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Itu dengan terbuka. Yaitu kemudian dimasukkan saja itu uang angkanya, kemudian sampai ditemukan itu hasilnya 1.021.600. Seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.